alasan Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan tak dipanggil ke timnas. PSSI sudah merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia U23 dan timnas Indonesia Senior yang akan menjalani pertandingan dalam waktu dekat. Menariknya, nama-nama yang selama ini menjadi langganan timnas Indonesia Senior seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan tak disertakan dalam laga melawan Turkmenistan. Rupanya tenaga mereka akan digunakan di timnas Indonesia U23. Secara usia, 3 pemain itu memang masih bisa membela skuad Garuda Muda. Sementara itu, duo pemain yang berlaga di Liga Belanda yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk juga dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Ivar Jenner saat ini masih berusia 19 tahun. Di sisi lain, Rafael Struijk setahun lebih tua ketimbang Jenner. Keduanya sudah mendapatkan caps di timnas Indonesia Senior belum lama ini, namun pengalaman mereka juga sangat dibutuhkan di skuad Garuda Muda. Beri debut kepada pemain muda Persik, Marcelo Rospide puas dengan aksi Rangga Widiansyah. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide menepati janjinya untuk memberi menit bermain kepada pemain muda di pentas BRI Liga 1 2023-2024. Hingga pekan ke-10 lalu, hanya Rangga Widiansyah yang baru diberi kesempatan melakukan debut saat Persik Kediri ditahan imbang PSIS 1-1. Jadi masih ada 2 sosok lain yang menunggu giliran untuk merumput. Mereka adalah Randy Juliansyah dan Hari Fatwa Nasution. Sementara M. Supriyati dan James Kelly Stroyer secara reguler telah bergantian mengisi starting 11 sebagai syarat memenuhi regulasi kuota pemain U23. Kebijakan Rospide kepada pemain muda bukan faktor like and dislike atau menganakmaskan sosok tertentu, namun murni karena kebutuhan tim dan skema permainan. PSSI bakal siapkan tim B untuk turnamen non-kalender FIFA. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji enggan berpolemik lagi dengan klub terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya bakal menyiapkan tim B untuk turnamen non-kalender FIFA. Sumarji sempat mencak-mencak kepada klub yang tidak melepas pemain ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Padahal sikap klub sudah benar. Pasalnya Piala AFF U23 2023 bukan agenda FIFA, sehingga tim tidak wajib mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia U23. Selain Sumarji, Ketua PSSI Erick Thohir juga geram dengan 2 klub BRI Liga 1 2023-2024, Persija Jakarta dan PSM Makassar yang menahan Rizky Ridho dan Zeki Ashraf ke timnas Indonesia U23. Sintayong akan tektok Surabaya Solo latih timnas senior dan timnas U23. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan Sintayong akan melatih timnas Indonesia dan timnas U23 secara bergantian pada September 2023. Sintayong bakal memimpin timnas Indonesia untuk beruji coba dengan timnas Turkmenistan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya pada 8 September 2023. Arsitek asal Korea Selatan itu juga akan mengakomodai timnas U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6-12 September 2023. Timnas U23 bakal menjadi tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo. Media Malaysia soroti aksi kasar Nguyen Hong Puch yang sikut kepala pemain timnas U23. Media Malaysia Makan Bola menyoroti aksi kasar Nguyen Hong Puch yang sikut kepala pemain timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2023. Makan Bola menilai kelakuan tak terpuji pemain timnas Vietnam U23 itu jadi perhatian di ajang tersebut. Melalui tayangan ulang video, aksi kasar Nguyen Hong Puch terlihat jelas menyikut kepala bek kiri timnas Indonesia U23 itu. Tepatnya momen itu terjadi saat kedua pemain berebut bola di babak kedua. PSIM Yogyakarta disebut beruntung mendapatkan striker Gaik asal Serbia. Alexander Rakic dan Andreas Eswin jadi rekrutan terbaru PSIM Yogyakarta jelang mengarungi kompetisi Liga 2 2023-2024. Keduanya melengkapi kuota pemain asing klub berjulukan Laskar Mataram tersebut. Perekrutan Rakic dan Eswin diumumkan manajemen PSIM dalam waktu yang berdekatan. Eswin diperkenalkan pada Senin 21 Agustus 2023, sementara Rakic pada Jumat 25 Agustus 2023. Keduanya juga sudah menjalani debut bersama PSIM dalam laga persahabatan kontra Perseka Tegal di Stadion Mandala Krida Minggu 27 Agustus 2023. Pada laga uji coba tanding sekaligus launching tim itu, PSIM menang dengan skor tipis 1-0. Dalam duel tersebut, Rakic memulai laga dari bangku cadangan. Dia menggantikan penyerang Inyoman Sukarja pada menit ke-34. Adapun Andreas Campolo Eswin turun di babak kedua, tepatnya di menit ke-52 untuk menggantikan Brian Cesar. Korea Selatan U17 seleksi pemain untuk Piala Dunia lewat uji coba kontra Indonesia. Timnas Korea Selatan U17 bakal memanfaatkan uji coba kontra Timnas Indonesia U17 sebagai ajang seleksi pemain untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023.
Karena itu Korea Selatan U17 membawa beberapa pemain baru untuk dicoba kemampuannya. Korea Selatan U17 menantang timnas Indonesia U17 dalam laga persahabatan di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Laga ini digelar pada Rabu 30 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Korea Selatan U17 Byun Sung-hwan mengatakan kedatangan tim asuhannya ke Indonesia untuk persiapan menghadapi Piala Dunia U17 2023. Selain beradaptasi dengan cuaca di tanah air, Byun Sung-hwan ingin mengetes kemampuan sejumlah pemain barunya. Pemain Persib Rian Kurnia antusias dipanggil masuk timnas Indonesia. 4 pemain Persib Bandung resmi terpanggil ke timnas Indonesia untuk persiapan laga FIFA Matchday lawan Turkmenistan yang akan digelar pada 8 September 2023 nanti di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. 4 pemain Persib tersebut yakni Mark Klok, Rahmat Irianto, Rian Kurnia, dan Edu Febriansyah. Bagi Rian Kurnia tentu kali pertamanya mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Karena itu ia sangat antusias untuk memperkuat tim Merah Putih tersebut. Rian mengaku sangat bangga bisa terpilih oleh pelatih Sintayong untuk menghadapi Turkmenistan meski hanya sebatas laga FIFA Matchday. Pelatih baru Arema buktikan timnya tak bergantung pada segelintir pemain. Pelatih baru Arema FC Fernando Valente puas dengan hasil yang didapat dalam laga debutnya. Dia bisa mengantarkan tim Singoedan meraih kemenangan saat menghadapi Persikabo 1973 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Senin 28 Agustus 2023. Meski hanya menang tipis 1-0, itu sudah cukup untuk memutus tren negatif Arema sejak awal musim. Selain itu, ada hal positif lain yang didapat Singoedan. Mereka tak bergantung pada segelintir pemain lain, karena ada beberapa pemain inti yang absen pada laga tersebut seperti Gustavo Almeida, Evan Dimas, Bagas Adi, dan Ica Kadiara. Tapi dari segi permainan, Arema FC tampil lebih rapi. Netizen Indonesia bantu Sintayong semprot wasit Piala AFF U23 2023. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong punya cara tersendiri untuk meluapkan kekesalan dalam pertandingan final Piala AFF U23 2023. Sintayong sepertinya masih kesal, bukan karena timnya gagal jadi juara, tapi keputusan wasit yang dianggap tidak adil. STY lalu mengunggah 6 kesalahan wasit yang merugikan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 lewat video di akun Instagramnya pada Senin 28 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Netizen langsung menyambut unggahan video Sintayong, semuanya turut melontarkan kekesalan. Lucunya banyak dari fans timnas Indonesia yang ternyata mengerti bahasa-bahasa umpatan di drama Korea. Supporter Indonesia menyoroti ekspresi STY saat memprotes wasit Kasahara. Seperti orang Korea pada umumnya, ekspresi STY persis seperti di drama, orang yang sedang kesal dengan lawan bicara.